Bulan Agustus ini banyak seller yang mengeluhkan bahwa penjualannya menurun. Tetapi ada juga seller yang tetap penjualan stabil bahkan naik. Nah, kira-kira apa yang membedakan seller yang penjualannya turun dengan seller yang penjualannya tetap stabil ataupun bahkan naik? Salah satunya yang saya pelajari dari berbagai seller yang konsul dengan kami dan toko-toko yang kami kelola adalah penggunaan voucher yang tepat. Jadi memang voucher di sini kita tidak bisa menggunakannya hanya sekedar seperti kita membuang-buang uang dalam konteks memberikan diskon. Ternyata cara membuat voucher tidak sesimpel itu. Bagaimana cara membuat voucher supaya dana yang kita keluarkan atau subsidi yang kita keluarkan bisa maksimal? Saya akan bahas melalui video ini. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Sugeng Wibowo, channel yang akan memberikan inspirasi baru untuk jualan onlinemu. Nah, di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara kita men-setting atau meng-create voucher sehingga bisa membantu menambahkan omset di toko kita. Poin pentingnya adalah ketika kita membuat voucher, voucher ini bukanlah hanya sekedar alat untuk memberikan diskon, tetapi voucher ini adalah kita gunakan sebagai alat untuk merubah perilaku konsumen dari yang tidak berminat untuk beli menjadi berminat untuk beli dengan adanya voucher dari kita. Nah, oleh karena itu saya akan membagi voucher ini berdasarkan kebutuhannya. Banyak di luar sana yang hanya info, yuk kasih voucher supaya tokomu rame. Akhirnya banyak yang terjebak. Voucher ini seperti kita membakar uang dengan diberikan ke semua konsumen. Yang paling gampang atau paling sering dilakukan adalah dengan membuat voucher untuk semua produk di dalam toko. Konteksnya misal ya, kita membuat voucher belanja 100.000 diskon 10.000 tapi untuk semua produk di dalam toko. Apakah itu hal yang salah? Tentu saja tidak. Tetapi di sini saya akan lebih spesifik, saya akan lebih detail sehingga teman-teman di sini bisa mendapatkan gambaran. Sebenarnya ketika kita main di area voucher tidak hanya sekedar memberikan diskon. Nah, saya akan membagi fungsi voucher ini menjadi 4 bagian. Mungkin nanti masih ada yang lain, tapi saya akan bagi menjadi 4 dulu supaya teman-teman dapat gambaran. Nah, yang pertama adalah voucher ini kita gunakan untuk pembeli baru. Kita semua tahu di semua marketplace sudah mendukung untuk hal ini, di mana kita bisa membuat voucher untuk konsumen yang baru pertama kali belanja di toko kita. Tentunya kalau semua marketplace membuat fitur ini atau menyediakan fitur ini, berarti memang hal ini adalah hal yang terbukti berhasil membantu memberikan penjualan pertama dari konsumen yang baru pertama kali belanja di toko kita. Nah, untuk voucher ini teman-teman juga harus menggunakan strategi. Bagaimana untuk kita memberikan voucher untuk pembeli baru? Apakah hanya sekedar untuk pembeli baru kita diskon 5.000, kita diskon 1.000, atau kita hanya mengaktifkan fiturnya ya sudahlah kita diskon Rp500? Apakah seperti itu? Tentu saja tidak. Kita harus menggunakan strategi. Nah, strateginya untuk kita bisa mengaktifkan supaya pembeli baru itu mau belanja di toko kita adalah kita harus menawarkan produk yang paling menarik di toko kita, atau kita sebutnya adalah produk hero. Jadi kalau teman-teman memang vouchernya dikhususkan untuk pembeli baru, buat voucher khusus untuk hero produk, untuk pembeli baru. Karena hero produknya adalah produk yang sudah terbukti, mungkin bertahun-tahun atau mungkin berbulan-bulan yang terbukti laku di tokomu. Jadi kamu harus menyodorkan produk ini kepada pembeli baru. Disodorkan dengan benefit. Kalau kamu beli, kita berikan voucher. Jadi misal nih, Anda punya hero produk 5. Nah, Anda buat voucher untuk 5 produk ini saja. Misal ya, 5 produk ini harganya 100.000 masing-masing. Nah, Anda buat voucher. Kalau pembeli baru membeli produk ini, dia bisa membeli dengan harga yang jauh lebih murah. Contoh jadi 90.000, jadi 85.000, jadi 75.000. Nggak masalah.
Karena ini untuk biaya akuisisi konsumen pertama belanja di tokomu. Tentunya dengan strategi, dengan perhitungan di mana jumlahnya dibatasi. Jangan kemudian jumlahnya tidak terbatas, kecuali memang ada marginnya sangat tinggi ya. Rata-rata mungkin ada bikin 10 atau mungkin 5 voucher dulu. Setiap produk bisa beda-beda tergantung dari harga produknya dan tergantung dari kemauan Anda. Yang penting sesuatu yang harus Anda tawarkan harusnya sesuatu yang menarik. Bukan produk yang nggak laku, bukan produk yang discontinue, bukan produk yang jadi dead stock, karena itu juga nggak menarik. Ingat, membeli baru, dia belum pernah belanja di tokomu, pastikan kamu beri yang terbaik, produk yang the best di tokomu, tapi dengan voucher, dengan potongan harga yang menarik. Maka voucher ini nanti akan berfungsi sesuai dengan arahannya, di mana menggait pembeli baru dan mau belanja pertama kali di toko kita. Ingat, pembeli baru bukan hanya sekedar dari kita ini dapat transaksi teman-teman, tapi ketika kita mendapatkan pembeli baru, ada faktor lain yang mengikuti. Kita semua tahu kalau ada konsumen yang pernah belanja di toko kita, sistem akan terus-terusan kemudian menawarkan produk kita kepada konsumen tersebut. Nantinya sistem juga akan mendapatkan data lebih banyak. Oh, tipe konsumen seperti ini yang mau belanja di toko kita. Produk-produk kita juga memberikan data kepada algoritma marketplace di mana kita berjualan, untuk mereka bisa tahu mengarahkan produknya ke tipe konsumen yang seperti apa. Jadi sebenarnya fungsinya banyak. Jangan hanya melihat dari dapat order atau tidak. Karena dari dapat order, Anda itu nanti akan banyak dapat benefit lainnya. Bagian yang kedua adalah voucher untuk membantu meningkatkan AOV atau Average Order Value di toko kita. Bahasa gampangnya adalah untuk meningkatkan basket size atau nilai penjualan per pesanan dari konsumen yang selama ini belanja di toko kita. Di semua marketplace selalu ada data berapa nilai penjualan per pesanan. Nah, data ini yang kita gunakan sebagai patokan untuk menentukan minimal pembelian. Contoh nih ya, Anda lihat nih datamu di bagian performa toko, kemudian Anda mendapatkan bahwa nilai penjualan per pesananmu adalah 100.000. Nah, maka kalau Anda memang ingin berusaha meningkatkan nilai penjualan per pesanan dengan voucher, Anda bisa membuat vouchernya itu bertingkat. Tentunya Anda harus menentukan nilai penjualan per pesanannya sedikit lebih tinggi dari yang sudah terbentuk selama ini. Karena kalau Anda membuatnya sama, ya sebenarnya itu tidak terlalu membantu. Masa Anda sudah tahu nilai penjualan per pesanannya rata-rata 100.000, Anda kemudian membuat minimal belanja 100.000 diskon 10.000. Tentunya itu akan terpenuhi sehingga Anda ngerasa, loh kenapa ya aku sudah pancing dengan voucher, kok malah aku ngerasa cuma keluar voucher tapi omsetnya nggak nambah karena Anda menggunakannya tidak tepat. Ketika Anda memang ingin menggunakan voucher ini untuk meningkatkan AOV atau penjualan per pesanan, Anda bisa menggunakan nilai penjualan per pesanan ini sebagai batas paling bawah dan kemudian Anda tingkatkan bertingkat. Biasanya kalau saya bikinnya 3 lapis. Jadi contoh ya, kalau nilai penjualan per pesananmu 100.000, maka akan kita kalikan 20% dulu. Anda tambahkan 20%, jadi 120.000. Anda bikin minimal belanja 120.000 dapat diskon sekian. Kemudian nanti Anda naikkan lagi, minimal belanja 150.000, vouchernya makin gede dong, karena supaya makin menarik. Dan kemudian yang selanjutnya dikali 2. Minimal belanja 200.000 dapat voucher potongan yang jauh lebih besar lagi. Ini akan mengundang konsumen untuk mau belanja lebih banyak lagi di toko kita. Voucher ini juga bisa dikombinasikan ketika Anda memiliki produk-produk yang bisa dikombinasikan. Jadi misal ya, kalau Anda jualan nih produk skincare, beli sabun muka dengan beli serum gitu ya. Kalau beli dua-duanya akan lebih murah. Anda juga bisa bikin paket bundling. Dari paket bundling ini Anda berikan voucher. Jadi mendorong konsumen untuk belanja lebih banyak. Nah, hal ini akan bisa didapati kalau teman-teman rajin untuk menilai produk-produk apa yang laku di toko kalian. Jadi bukan hanya sekedar menentukan angka, tapi teman-teman lihat dulu nih, apa sih yang laku? Oh, yang paling banyak dibeli yang apa? Kenapa nih tidak kita satukan aja, kemudian dia bisa beli paket dan bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah. Siapa sih yang nggak mau diberikan benefit, diberikan potongan, ya kan? Semua pasti mau, asal memang itu
relate, asal memang itu benar-benar berhubungan. Kalau Anda membuat vouchernya ini sekali lagi hanya sekedar bagi-bagi diskon, ya nggak terlalu ngefek karena dia juga, aku mau pakai buat apa? Ini nggak nyambung, ini nggak bisa. Misal Anda nilai penjualanmu 100.000, Anda bikin voucher yang gede banget, harus beli 500.000, itu kan 5 kali lipat. Orang yang beli mungkin tertentu, mungkin ada, tapi jumlahnya tidak akan banyak. Tujuan kita sekali lagi di voucher ini adalah untuk mendapatkan pesanan. Dalam hal ini ketika Anda di tanggal-tanggal yang tua, Anda bisa juga untuk memperbaiki nilai konversi. Anda bisa tetap mempertahankan posisi produkmu. Anda juga bisa menambah data bagaimana sistem itu nanti mengarahkan produk Anda ke konsumen yang seperti apa. Karena kuncinya simple, kita berjual di marketplace, semakin banyak produkmu terjual, semakin posisimu naik, semakin bagus, semakin iklanmu enak. Mereka banyak data, mereka banyak dapat masukan input bahwa harus diarahkan ke siapa. Jadi gunakan voucher ini sebagai awal, bukan sebagai akhir, sebagai pancingan untuk nanti akan mempengaruhi hal-hal yang lainnya. Yang ketiga adalah voucher untuk menghabiskan produk yang dead stock. Kita semua tahu ketika kita berjualan selalu ada kemungkinan kita memiliki produk yang tidak perform. Nah, harus diakui ketika produk yang tidak perform itu kita sudah melakukan banyak hal dan memang tidak rame atau tidak perform, ya berarti memang pasar mungkin belum menerima. Ingat ya, konteksnya kita sudah mencoba berbagai cara dengan iklan, kemudian dengan campaign, dengan flash sale, dengan sudah kita optimasi semuanya dari sisi judul, foto, kemudian dari sisi video. Anggap semua sudah dilakukan. Itu kemudian tidak terlalu nendang. Nah, berarti kita sudah ngerasa nih bahwa wah, produk ini harus segera dihabiskan. Maka di sini teman-teman juga bisa menggunakan voucher untuk membantu memperbesar kemungkinan untuk laku. Ingat ya, di sini hanya membantu. Karena prakteknya, kalau memang produk itu tidak diterima market atau memang di market memang tidak rame, ya kadang diberi potongan harga pun juga nggak laku. Tapi kalau memang masalahnya di harga, ya bisa laku. Nah, makanya voucher ini bisa menjadi satu hal yang digunakan untuk tes apakah ini masalah harga atau ini dengan voucher ini bisa membantu untuk produknya naik dulu, terjual dan nanti jalannya lebih bagus. Nah, kalau memang Anda menggunakan voucher untuk menghabiskan dead stock, maka Anda harus memberikan voucher yang sangat-sangat menarik. Karena apa? Memang produk ini memang sudah nggak laku. Jadi Anda harus gunakan strategi di mana vouchernya itu terlihat sangat besar dan sangat menarik. Berharap ada yang mau beli. Dan juga Anda juga bisa kombinasikan barang yang mungkin tidak laku ini dengan barang yang laku kalau memungkinkan. Tapi ini sebenarnya terkadang belum tentu bisa seperti itu ya. Karena biasanya barang yang laku ya udah jalan sendiri. Tapi kalau ditambahin yang ini juga belum bisa ketarik. Tapi ada juga beberapa case di mana seller bisa menggabungkan itu dan yang ini akhirnya ikut ketarik dan habis. Ya sudah, kalau udah tahu habis, ya jangan coba-coba ambil lagi kalau memang penjualannya seret. Ya, tapi Anda bisa gunakan voucher ini. Jadi Anda pilih produk-produk yang memang sudah Anda mau sale, Anda mau habiskan stoknya dan beri potongan yang besar. Saya menyarankan kalau memang barangmu sudah masuk kategori dead stock, Anda buat voucher yang memang mungkin ujung-ujungnya Anda impas saja. Anda tidak untung, tapi Anda juga tidak rugi. Yang penting impas, barangmu keluar, itu pun sudah bagus. Karena kalau Anda semakin lama, semakin nggak laku biasanya. Apalagi kalau barang-barangmu berhubungan dengan tren ya. Begitu trennya udah lewat, wah pusing banget itu. Kecuali Anda sudah mempertimbangkan, ya ada nih faktor resiko. Kemarin saya untungnya ada banyak, ini tak biarin sampai habis, silahkan. Tapi kalau Anda ingin cepat habiskan, pakai voucher ini bisa jadi satu hal yang mendorong produkmu terlihat murah. Karena sekarang di semua marketplace, ketika kita memberikan voucher untuk produk tertentu, maka harganya itu langsung terlihat di konsumen harga potongan dengan voucher. Contoh ya, produkmu yang dead stock itu harganya 50.000, nggak laku, ya kan? Kemudian Anda beri voucher produk khusus untuk produk tersebut, Anda berikan potongannya 5.000. Jadi nanti di konsumen langsung muncul 45.000. Terlihat sangat menjanjikan dan sangat murah dibandingkan kompetitor yang lain. Ingat, vouchernya harus menarik ya teman-teman kalau memang produkmu ini untuk produk yang dead stock. Bagian yang keempat adalah voucher untuk repeat order. Nah, kita semua tahu bahwa untuk mendapatkan pembeli yang pertama, terkadang itu biayanya itu cukup banyak teman-teman.
di mana kita harus ikan dulu, harus pakai voucher tadi, apalagi untuk toko-toko baru. Nah, tetapi kalau kita bisa mempertahankan pembeli tersebut untuk membeli ulang, sebenarnya itu akan jauh lebih efisien dibandingkan kita selalu mencari pembeli yang baru. Nah, terkadang ini yang dilewatkan. Ketika kita berpikir untuk selalu dapat order setiap hari, terkadang kita melupakan tuh bagaimana konsumen yang sudah beli, kita beri benefit untuk mau kembali belanja di toko kita. Di sini kita bisa membuat yang namanya voucher untuk repeat order. Voucher repeat order ini bagaimana? Simpelnya, ketika teman-teman mendapatkan pesanan, teman-teman sudah harus berpikir, oh pembeli ini nantinya supaya balik lagi beli ke kami gimana ya caranya? Nah, ini sudah banyak yang dilakukan adalah dengan membuat voucher khusus. Voucher tersebut kodenya Anda masukkan di dalam thank you card. Jadi ketika Anda mengirim barang, Anda pun sekalian membuat kartu ucapan terima kasih, berisi terima kasih sudah belanja di toko kami dan ini adalah voucher khusus untuk Anda di pembelian berikutnya. Jadi kodenya ini memang khusus teman-teman. Teman-teman bisa membuat tersebut di voucher terbatas, hanya Anda yang tahu kodenya, dan nanti ketika kodenya itu diberikan ke konsumen, ya hanya konsumen tersebut yang bisa memakai. Dan ketika Anda membuat kode voucher ini, pastikan jangka waktunya jangan terlalu lama. Jangan kemudian Anda bikin kode voucher berlaku 1 tahun, ya orang sudah lupa. Berikan tenggang waktu yang tidak terlalu panjang supaya mereka terdorong untuk segera beli. Tapi Anda juga harus realistis. Jadi Anda tahu nih, kira-kira produkmu itu masa pakainya berapa lama. Kemungkinan orang untuk beli berapa lama lagi. Contoh nih ya, Anda jualan tadi facial wash. Mungkin Anda hitung-hitung facial wash ini akan habis dalam waktu 2 minggu. Ya sudah, Anda beri voucher khusus untuk pembelian berikutnya adalah masa berlakunya 3 minggu. Anda dorong untuk setelah 2 minggu itu habis, dia mau belanja lagi di tokomu. Karena ada apa? Ada potongan. Pastikan ketika konsumen itu sudah repeat order terus, sistem akan semakin mengenali tipe konsumen Anda. Maka biasanya produkmu itu pun dinilai nilai konversinya akan tinggi oleh sistem. Kalau nilai konversimu dinilai tinggi, maka posisi produkmu pasti akan jauh lebih baik dibandingkan produk-produk yang nilai konversinya tidak dianggap tinggi oleh sistem. Nah, Anda juga bisa follow up untuk voucher repeat order ini kepada konsumen-konsumen yang sudah belanja di tokomu dan pesanannya sudah selesai. Anda bisa chatting dengan sopan, katakan terima kasih sudah belanja di toko kami, bagaimana pengalamannya, dan sebagai tanda terima kasih kami berikan kode voucher khusus. Nggak usah takut itu akan digunakan massal, karena Anda bisa setting jumlahnya mau berapa. Sekalipun itu habis tidak dipakai oleh konsumen tersebut, mungkin dikasihkan saudaranya, dikasihkan temannya, yang penting kan Anda dapat repeat order, Anda dapat orderan lagi. Nah, pastikan nilai vouchermu ini juga realistis ya teman-teman ya. Kalau dia belanjanya katakan 100.000, jangan kemudian Anda membuat voucher untuk pembelian berikutnya minimal pembelian 1 juta. Itu sangat tidak realistis. Kalau bisa minimal 80% dari nilai transaksi dia atau maksimal 120% yang tadi saya jelaskan. Kalau dia belanjanya 100.000, ya Anda bikin voucher lah. Minimal pembelian 80.000. Jadi mungkin dia nanti bisa belanja produk-produk yang sedikit lebih murah tapi tetap belanja di toko Anda. Atau Anda juga bisa buat bertingkat. Minimal belanja 120.000 dapat voucher sekian. Jadi di sini Anda memberikan satu penawaran yang tidak bisa ditolak oleh calon konsumen Anda. Karena mau beli lebih murah, tak kasih voucher. Mau beli lebih mahal, tak kasih voucher yang lebih besar lagi. Nah, di sana Anda bisa kemudian mendapatkan konsumen yang loyal. Karena hal ini kalau dilakukan berulang-ulang, konsumen sudah seperti kebiasaan. Wah, nanti akan beli lagi di toko Anda. Ingat, jangan menganggap voucher ini sebagai sesuatu yang merugikan. Karena kalau Anda hitung dengan biaya Anda untuk mendapatkan konsumen baru dari iklan, dari campaign, itu tidak murah ya. Jadi ketika Anda memberikan voucher dan dapat order lagi, itu akan secara perhitungan bisa jauh lebih efisien. Karena Anda keluar duit, Anda keluar voucher kalau dapat pesanan, itu pasti. Tapi Anda iklan, Anda bayar iklan, belum tentu dapat pesanan. Nah, semoga strategi voucher ini bisa membantu teman-teman semua yang masih bingung bagaimana untuk menggunakan voucher di toko Anda. Karena ingat, sekarang ini persaingan kita tidak hanya sekedar iklan,
tidak hanya sekedar harga murah, tapi bagaimana untuk kita bisa memainkan peran di mata konsumen bahwa belanja di toko kita itu jauh lebih worth it dibandingkan toko kompetitor. Salah satunya bisa dengan menggunakan strategi voucher ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Bagi yang masih bingung, ada yang mau tanyakan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Kami akan jawab semua pertanyaan dari teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.